Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kesehatan tersebut dapat kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, baik di sekolah ataupun di majelis ilmu lainnya. Karena menuntut ilmu memiliki faedah yang besar, baik bagi diri kita sendiri, orang lain, terutama untuk kebaikan akhirat kita nanti. Oleh karenanya, selain kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus senantiasa memohon, berdoa, meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama bagaimana cara memohon, cara meminta, dan doa seperti apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, memohon ilmu yang bermanfaat bagian dari adab menuntut ilmu yang keempat. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita sudah memasuki bagian yang keempat. Maka kami mengharapkan santri sekalian dan pemirsa MBS TV dapat bersabar dan istiqomah mengikuti pembelajaran yang ada. Baik, judul kita adalah memohon ilmu yang bermanfaat. Santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita diharapkan atau membiasakan diri untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini? Bukankah Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita? Bukankah Allah mengetahui daun yang jatuh di muka bumi? Dan bukankah Allah mengetahui segala sesuatu yang menjadi hajat manusia? Lantas mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang sekali jikalau ada seorang hamba yang meminta dan berdoa kepadanya? Mari kita lihat salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ghafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dzakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwasannya al-ilmu huwal ibadah. Kita mengetahui bahwasannya ilmu adalah ibadah. Ya, bagian dari satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apabila seorang yang tidak mau beribadah kepada Allah, atau ia merasa sombong dengan keilmuan yang ia miliki, sehingga dengan ilmu itu ia tidak mau menyembah Allah, ia tidak mau berdoa kepada Allah, ia tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah menggolongkan orang ini kepada orang yang sombong, dan akibatnya dan siksanya adalah Allah akan membawa dia ke dalam neraka jahanamnya Allah dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min zalik. Ya, ini perkara yang sangat penting, santri sekalian dan pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu huwal ibadah. Ilmu adalah ibadah. Maka marilah kita senantiasa agar ibadah ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan memohon, meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Mengapa harus berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah? Kita menyadari bahwasannya Allah yang memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, untuk senantiasa berdoa, memohon ilmu dan tambahan ilmu. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la taj'al bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa rabbi zidni ilman." Apa artinya? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu, dan katakanlah, wa rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kita bayangkan saja, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang tidak selevel, yang tidak sederajat dengan Nabi. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan bagi kita, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah yang memerintahkan kepada nabi-nabinya, ya. Dan kita ketahui, ya, senjata kaum muslimin itu adalah doa. Dan kita dengan kita berdoa tersebut, maka yang pertama kita telah mengakui, ya, bahwasannya kita adalah hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menurunkan ilmu kepada kita. Maka sangat naif sekali, sangat sombong sekali
Jikalau kita hanya menuntut ilmu, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan akal kita, sedangkan kita tidak mau berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu banyak, santri sekalian, ya. Namun ilmu bermanfaatlah yang akan berguna bagi kita demi kebaikan akhirat kita, ya. Ilmu dunia sifatnya fardu kifayah. Ketika seseorang telah mempelajari ilmu kedokteran, maka kita tidak wajib mempelajarinya lagi. Ketika orang telah mempelajari ilmu astronomi, maka kita tidak wajib lagi mempelajari ilmu astronomi. Maka disebut dengan disebut dengan fardu kifayah. Ketika ada satu orang telah menjadi ahlinya, maka kita tidak perlu lagi menjadi orang tersebut. Kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang lain yang itu bisa bermanfaat bagi kita, terutama untuk kemajuan Islam, ya. Kalau ilmu akhirat, maka ini wajib untuk kita tuntut, wajib untuk kita pelajari, karena kembalinya manusia, ya, berakhirnya manusia itu nanti di akhirat, ya. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, ibarat hanya sebagai musafir, dan tempat terakhir kita adalah di akhirat kelak nanti. Dan tentunya tempat di akhirat cuma dua, al-jannah atau an-nar, surganya Allah atau nerakanya Allah. Tentunya sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang berfikir baik, sebagai orang yang muslim sejati atau mukmin sejati, pasti ingin menginginkan al-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu dan berdoa semoga ilmu yang kita tuntut itu ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia, baik fit dunia wal akhirah, terutama lagi untuk kebaikan di akhirat, ya. Jadi ingatlah santri sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan itu bermanfaat bagi diri kita, ya. Nah, ini Ustadz memberikan 2 jenis doa. Sebenarnya masih banyak doa-doa, tapi kita cukup mempelajari 2 saja. Insyaallah kalau kalian sudah masuk ke dalam pondok, akan kita pelajari lebih dalam. Ada 2 doa dan insyaallah kalian semua telah menghafalnya. Mungkin salah satu di antara kedua ini. Doa yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Doa ini doa yang dianjurkan, ya, ketika dibaca pada zikir pagi, zikir petang, ya, ba'da subuh, ya, ba'da salat subuh. Nah, ini doa-doa yang baik sekali untuk kita rutinkan di dalam kebiasaan kita beribadah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, jadi doa ini tolong dihafalkan. Doa yang kedua, ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah, ya. Kalau kita senantiasa mengamalkan doa ini dan kita ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, ya, ud'uni astajib lakum. Maka yakinlah Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya nanti Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat.
baik di dunia dan di akhirat. Nah, dua doa ini santri sekalian pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah dapat kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa pada zikir pagi, zikir petang, ya, ba'da subuh, dan di waktu-waktu manapun yang mustajab, maka doa ini bisa kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, kalau kita sudah ikhlas meminta kepada Allah, yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita, yakin, insyaallah. Baik, materi kita cukup sampai dua doa tadi, ya. Maka Ustadz memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah hafalkanlah dua doa meminta ilmu yang bermanfaat pada materi di atas. Setorkan hafalan doa tersebut melalui fitur rekam audio WhatsApp. Kemudian kirimkan file rekaman audio tersebut ke Ustadz Rahmat, Ustadz sendiri, melalui WhatsApp 0811540240. Nah, kalau yang sudah terbiasa pakai WhatsApp, maka di layar WhatsApp-nya, layar chatting itu ada icon seperti ini, maka silakan ditahan dan mulailah untuk berbicara, maka akan terekam suaranya. Nah, paling lambat dikirim hari Kamis, ya, besok jam 5 sore. Nah, jadi tugas yang kalian kirimkan apabila benar nomornya, ya, maka insya Allah sudah masuk. Cuman Ustadz tidak dapat membalas satu per satu karena banyak sekali, ratusan tugas, ratusan orang yang mengirim. Maka Ustadz akan menerima saja dan Ustadz akan memeriksanya. Adapun kalau Ustadz tidak sempat membalas, maka husnuzon saja, ya, berprasangka baik saja, insya Allah tugasnya sudah masuk dan sudah Ustadz terima dengan baik. Itu saja pertemuan kita pada materi ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.